Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum, ananda yang solid dan solihah. Insyaallah kita sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini, mari kita awali dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bertemu kembali kita pada pembelajaran pendidikan agama Islam. Kemarin kita sudah menyelesaikan yaitu tentang perilaku terpuji gemar membaca. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan yaitu tentang perilaku terpuji pantang menyerah. Masih ada teman-teman yang ingat kemarin apa itu pantang menyerah? Nah, pantang menyerah itu adalah sikap tidak mudah putus asa. Nah, berarti pantang menyerah itu adalah sikap yang selalu semangat dan tidak berputus asa. Nah, sikap pantang menyerah merupakan perilaku terpuji. Ada contoh dari sikap pantang menyerah. Yang pertama yaitu sebagai seorang siswa, ya, kamu, ya, walaupun jarak antara rumah dan sekolah kamu itu sangat jauh, ya, ada yang teman-teman di sini yang jarak antara sekolah dengan rumahnya jauh, ya, itu tetap semangat untuk berangkat ke sekolah. Kenapa? Karena ingin mendapatkan yang namanya ilmu. Nah, ini berhubung kita masih di masa yang namanya pandemi, ya, kita tidak berangkat ke sekolah, berarti nanti kalau kita sudah bertatap muka kembali, ya, walaupun nanti ada yang rumahnya jauh dari sekolah, ya, itu tidak mengurangi rasa semangat kamu untuk berangkat ke sekolah untuk mendapatkan ilmu, ya. Jadi kamu harus memiliki sikap yang namanya pantang menyerah, tidak mudah putus asa walaupun jarak antara rumah dan sekolah itu sangat jauh. Kemudian yang kedua adalah kamu pasti sering mendapatkan yang namanya latihan ataupun tugas dari bapak ibu guru di sekolah. Nah, walaupun kamu mempunyai yang namanya tugas sekolah itu yang sulit, pasti sering, ya, teman-teman menemui yang namanya tugas-tugas yang sulit, ya, kamu harus tetap semangat, ya kan, tidak mudah menyerah dalam menyelesaikan yang namanya tugas-tugas tersebut, ya. Sebagai seorang muslim yang solid dan solihah, kita harus tetap semangat, tidak usah putus asa. Kemudian yang ketiga contohnya adalah kamu pasti pernah atau sering, ya, ketika berangkat ke sekolah cuacanya itu yaitu hujan. Nah, ketika turun hujan pasti kamu pernah merasakan yang namanya untuk malas berangkat ke sekolah atau tidak mau ke sekolah. Pernah, ya? Nah, walaupun kondisi hujan, ya, datang, ya kan, kita tetap berangkat ke sekolah. Bapak rasa di sini teman-teman, ya, kalau misalnya cuacanya hujan itu mungkin bisa diantarkan orang tuanya naik kendaraan, ya, naik mobil ataupun bisa menggunakan payung, ya kan. Nah, jadi tidak mengurangi rasa semangat kita untuk berangkat ke sekolah. Nah, itu adalah contoh dari beberapa sikap pantang menyerah. Kenapa? Karena di antara contoh-contoh itu ada manfaat, ya, bagi anak yang mempunyai sikap pantang menyerah. Yang pertama tadi apa, Nak? Dari contohnya itu pasti yang pertama adalah kalau kita semangat, ya, tidak mudah putus asa, pasti kita itu adalah manfaatnya itu apa? Memiliki yang namanya sifat sabar. Kalau kita sudah sabar, ya, pasti kita tidak mudah putus asa. Kita mau mencoba terus. Kemudian selalu semangat dalam menjalani hidup sehari-hari. Nah, kalau yang kita tidak pantang menyerah, kita menjadi apa? Menjadi semangat dalam menjalani hidup sehari-hari. Kemudian yang ketiga, kita akan menjadi anak yang berhasil, ya. Kalau kita sudah semangat, tidak putus asa, kita pasti menjadi anak yang berhasil, berguna bagi orang yang ada sekitar kita. Yang paling utama, yang paling penting apa manfaatnya? Kita terhindar dari yang namanya sikap malas, ya kan? Kita pasti terhindar dari sikap malas. Kalau kita pantang menyerah, ya, kita menjadi orang tidak malas. Kalau orang yang mudah putus asa, baru mencoba sesuatu gagal, ya, kemudian tidak mau mencobanya lagi, pasti kita menjadi orang yang malas. Tapi ketika kita sudah gagal dalam suatu hal, misal menjawab suatu pertanyaan, ya, kita mau mencobanya lagi, berarti kita menjadi orang yang semangat dan kita menjadi sifat yang tidak malas. Kita menjadi rajin, ya kan. Oke, baik teman-teman. Mungkin sekian yang Pak Ghazali jelaskan tentang
perilaku terpuji pantang menyerah ya. Pak Ghazali nanti akan memberi kamu latihan ya, silakan kamu ceritakan pengalaman kamu tentang sikap pantang menyerah. Contohnya ketika berangkat ke sekolah, pernah nggak kamu mengalami yang namanya pantang menyerah ketika berangkat sekolah? Contohnya adik kamu punya adik atau punya kakak bermalas-malasan ya untuk berangkat ke sekolah, tapi kamu tidak memiliki sikap malas itu, kamu semangat pantang menyerah untuk berangkat ke sekolah. Akhirnya kamu ajak adik kamu untuk semangat untuk berangkat ke sekolah. Nah, nanti Pak Ghazali akan memberikan latihan, silakan teman-teman jawab di buku tulisnya ya. Kemudian nanti ketika pengumpulan silakan kamu kumpulkan. Insya Allah di pertemuan nanti kita Google Meet, Pak Ghazali akan lebih jelaskan lagi tentang sikap pantang menyerah. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan pada pertemuan kita hari ini. Ilal liqa, sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Kita sudahi dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.